Para siswa, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama membahas mengenai konsekuensi pewartaan Yesus, yaitu berkaitan dengan berbagai tanggapan orang-orang di sekitar Yesus berkaitan dengan tugas pewartaan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, tanggapannya ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, semua tanggapan itu tentu memberikan konsekuensi bagi Yesus sendiri. Bagi yang menerima mungkin tidak menimbulkan persoalan berarti bagi Yesus, tetapi bagi yang menolak berakibat, akan menimbulkan akibat yang harus dialami oleh Yesus. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana akibat pewartaan Yesus itu ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Lebih-lebih pada kita akan membahas bersama, mendalami bersama mengenai sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Nah, ini konsekuensi yang harus ditanggung oleh Yesus. Nah, jadi dari sini mungkin ada nilai yang bisa kita peroleh bahwa setiap yang kita lakukan itu ada akibat yang akan kita terima. Akibatnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung apa yang kita lakukan. Sama seperti yang dilakukan Yesus. Akibat positif yang diterima oleh Yesus atas perbuatan Yesus mewartakan kerajaan Allah, Yesus diterima oleh masyarakat. Tapi bagi menolak, Yesus mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan. Sengsara dan wafat bagi Yesus, bahkan wafatnya di kayu salib. Mari kita dalami bersama. Kita masih pada kompetensi dasar yang sama kemarin, yaitu bersyukur pada Allah sebagai wujud penghayatan akan makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, peduli pada manusia untuk mewujudkan makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sebagai puncak pewartaannya. Dan yang ketiga, memahami makna peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya. Dan yang keempat, berkaitan dengan keterampilan, kita bisa melakukan aktivitas yang berkaitan dengan makna peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sebagai puncak pewartaannya. Nah, secara khusus, pada akhir pembelajaran Anda dapat menjelaskan, mengidentifikasikan kelompok atau orang yang menolak pewartaan Yesus. Dan yang kedua, menceritakan dua peristiwa penting sebelum Yesus sengsara dan wafat. Dan yang ketiga, menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya. Dan yang keempat, meneladan Yesus dalam menghadapi penderitaan berdasarkan kitab suci Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Ini pada akhir pembelajaran Anda saya harapkan mampu memahami, mengerti, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal ini. Nah, para siswa, minggu yang lalu kita sudah melihat sebetulnya orang-orang yang menerima Yesus. Sebagian besar mereka yang menerima adalah orang-orang sederhana. Ya, orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang perempuan dan anak-anak. Artinya orang-orang yang selama ini dianggap tidak diperhitungkan oleh sebagian besar orang dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama oleh penguasa. Penguasa itu bisa penguasa pemerintah, tapi juga bisa penguasa dalam pengertian mereka yang terlibat di dalam tradisi, dalam keagamaan, agama Yahudi. Nah, lalu siapakah orang-orang yang menolak? Minggu yang lalu kita sudah pelajari bersama bahwa pewartaan Yesus Kristus, mewartakan kerajaan Allah itu, baik itu melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui pengajaran, ya. Perbuatan itu dengan menyembuhkan orang sakit, ya, menghidupkan orang mati, mengampuni dosa orang. Nah, itu perkataan dengan perbuatan. Lalu juga Yesus mengadakan mujizat. Ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kemudian dalam pengajaran Yesus nanti akan kita lihat bersama dalam beberapa hal berdasarkan film yang nanti saya sampaikan, itu bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui
perkataan atau melalui pengajaran. Nah, dari situ semua ada orang-orang yang menolak. Siapa mereka yang menolak? Yang menolak adalah para imam dan ahli Taurat. Para imam dan ahli Taurat ini yang mereka menolak Yesus. Ya, mereka menolak Yesus. Mengapa menolak Yesus? Minggu yang lalu sudah saya ceritakan, nanti akan kita lihat bersama setelah kita melihat filmnya. Lalu orang-orang Farisi, mereka juga menolak. Kemudian para penguasa dan orang-orang kaya dan mapan. Mereka tidak mau terganggu dengan kehadiran Yesus yang kadang-kadang memang bertentangan dengan harapan mereka. Karena dianggap apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu menurut pengajaran Yesus. Nah, mari kita lihat bersama. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana Yesus ditolak. Bagaimana gambaran Yesus ditolak. Kalau Anda melihat film yang minggu yang lalu saya harapkan Anda tonton, sebetulnya ada di sana. Cuman ini saya cuplikkan beberapa berkaitan bagaimana Yesus ditolak. Seperti biasa, dia ke rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, Yesus berada di Bait Allah pada hari Sabat. Orang Yahudi pada hari Sabat. Dia diminta membaca petikan dari kitab Nabi Yesaya. Yesus diminta untuk membaca kitab suci dari petikan Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Ku dipilih menyampaikan kabar baik kepada yang miskin. Dia mengutus aku memberitakan pembebasan pada tawanan dan penglihatan pada yang buta, membebaskan yang tertindas, dan mengumumkan bahwa tiba masanya Tuhan menyelamatkan umatnya. Ucapannya baik. Hari ini nas Alkitab ini digenapi. Seperti apa yang kamu dengar? Nas Alkitab digenapi? Tapi hanya Mesias yang boleh menggenapi janji Bagaimana itu. kami tahu? Tentulah kamu katakan padaku pepatah ini, hai tabib, sembuhkanlah dirimu. Kamu akan berkata, apa yang kami dengar kau lakukan di Kapernaum, buatlah juga di tempat asalmu. Aku berkata kepadamu, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Perkataan ini membuktikan Yesus sebagai Mesias yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi orang Yahudi tidak menerimanya sebagai Mesias. Mereka mahu menolaknya ke dalam jurang. Nah, itu. Yesus di dalam menyampaikan atau membacakan salah satu teks dari kitab Nabi Yesaya, tadi dikatakan bahwa keselamatan itu sudah datang. Ya. Dia akan membebaskan orang miskin, menyelamatkan orang dari penderitaan dan sebagainya tadi. Nah, lalu ini merupakan bentuk pewartaan Yesus melalui pengajaran. Melalui pengajaran. Maka Yesus telah membaca teks kitab suci tadi, lalu mengatakan hal ini, nas itu, kitab suci itu, perkataan dalam kitab suci itu sudah terpenuhi. Nah, orang-orang Yahudi menolak karena apa? Mereka menolak menganggap Yesus dianggap sebagai Mesias. Yang berhak untuk mengampuni dosa itu hanya Mesias. Ya, hanya Mesias. Mesias penyelamat. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi belum percaya bahwa Yesus itu sebagai Mesias. Memang dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi sampai dengan masa, mungkin sampai saat ini, saya tidak tahu persis, tapi sampai dengan pada zaman Yesus, mereka mengharapkan datangnya Mesias. Mesias yang menyelamatkan. Nah, cuman pandangan mereka mengenai Mesias berbeda dengan cara pandang orang Kristiani. Mesias pada zaman Yesus itu dipandang sebagai orang yang mampu membebaskan bangsa Israel dari berbagai macam penindasan akibat penjajahan dari bangsa Roma. Sedangkan
dalam pandangan orang Kristiani, pengikut-pengikut Yesus, Mesias itu adalah membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, ini gambaran orang Yahudi menolak Yesus karena Yesus dianggap menganggap dirinya sebagai Mesias. Padahal Mesias yang diharapkan atau mereka belum memahami persis apa yang dimaksudkan Yesus itu. Paling tidak karena mereka menganggap Yesus sebagai Mesias, Yesus menganggap dirinya sebagai Mesias, sedangkan orang-orang Yahudi tadi mengatakan bahwa Yesus bukan Mesias. Nah, inilah penolakan yang dialami oleh Yesus, penolakan yang pertama. Yang berikut. Seperti biasa. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini situasi di bait 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ada transaksi jual beli. 24. Di sana ada banyak pedagang. Oleh Yesus dijungkir balikkan barang-barang dagangan itu. Tempat penukaran uang dijungkir balikkan. Ada tertulis, rumahku rumah tempat berdoa, tapi kau jadikannya sarang penyamun. Barang ditangguh. Halang dia. Halang dia. Keledai, kambing, domba dilepaskan oleh Yesus. Panggil pengawal. Panggil pengawal. Merpati dilepaskan. Penentangan daripada golongan pemimpin politik dan agama bertambah hebat, sebab orang ramai mengistiharkan Yesus sebagai Raja. Aku tahu ramai orang menerimanya sebagai raja. Raja? Raja pengemis dan pelacur? Kami pernah lihat orang sepertinya. Mereka datang, mereka mengaku, mereka pergi dan dilupakan. Jangan kamu buta. Pengikutnya semakin bertambah. Orang ramai menghormatinya. Dan pikir dia raja? Aku memberi amaran kepada kamu. Jika orang ini mengancam yang keamanan tidak lagi, menerima aku akan Yesus. cari kamu. Mungkin dia betul. Ini ahli Taurat, orang Sudah tiba Farisi, masanya kita bertindak.
atau Semasa mungkin kumpulan imam-imam munafik di kepala. kalangan guru Taurat dan Farisi semakin ditentang oleh Yesus, pengikutnya dari kalangan Yahudi bertambah. Nah, para siswa, tadi merupakan gambaran mengapa Yesus ditolak. Yang pertama, mengapa Yesus mengobrak-abrik orang-orang yang berdagang. Mereka berdagang di Bait Allah. Yesus mengatakan Bait Allah itu tempat berdoa, bukan sebagai sarang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, informasi 16, dari 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, di Bait Allah itu tempat berdoa, tapi banyak orang melakukan transaksi orang berdoa di Bait Allah, mereka harus mempersembahkan korban. Persembahan bisa kambing, domba, lalu di sana juga ada berbagai macam orang dari berbagai daerah. Ada tertulis, rumahku rumah tempat berdoa, tapi kau jadikannya sarang penyamuk. Oleh Yesus, tetapi caranya. Nah, kadang-kadang Tangguh. terjadi pemerasan di sini. Misalnya, ketika orang datang dari rumah mau berdoa di Bait Allah, lalu sudah membawa burung merpati misalnya, atau membawa kambing, ada syaratnya. Kambing atau domba itu ada syaratnya. Syaratnya harus jantan, harus juga cacat, dan sebagainya. Ada Penentangan daripada golongan pemimpin politik dan agama bertambah hebat, sebab orang ramai mengistiharkan Yesus sebagai raja. Hewan itu layak dikorbankan atau tidak. Aku tahu ramai Maka, orang menerimanya ketika sebagai ada orang raja. datang ke Bait Raja? Allah membawa kambing lalu mengatakan, Raja "Oh, pengemis ini dan pelacur, kambingmu, kami ini pernah cacat." lihat orang sepertinya. Meskipun Mereka yang datang, membawa mereka mengaku, merasa mereka tidak pergi cacat. dan dilupakan. Atau kambingmu Jangan ini kamu tidak buta. layak untuk Pengikutnya dipersembahkan pada semakin Tuhan. bertambah. Maka ditukarkan. Orang ramai Di sana ada menghormatinya. tempat penukaran Dan uang. pikir dia Tentu, raja? Tempat penukaran kambing itu tentu dengan Aku harga yang memberi lebih amaran tinggi. kepada kamu. Mereka mengambil Jika orang ini untung yang mengancam lebih besar. keamanan lagi, aku akan Nah, cari di kamu. sini terjadi ketidakadilan yang terjadi di sana. Nah, begitu juga mungkin ada orang yang datang Mungkin ke dia Bait betul. Allah itu tidak membawa korban. Sudah tiba masanya kita Misalnya karena bertindak. tidak ada, lalu dia Semasa beli. Di kumpulan situ tentu munafik juga di kalangan harga guru yang Taurat mahal. dan Merpati Farisi lebih semakin mahal ditentang oleh dibeli di Yesus, sekitar Bait Allah pengikutnya dari dibandingkan kalangan Yahudi bertambah. orang beli di tempat yang lain. Nah, di sini yang dimaksudkan penyamun itu. Maka Yesus tidak rela Bait Allah dipakai untuk menindas orang semacam ini. Nah, ini mengapa Yesus mengobrak-abrik para pedagang tadi, dijungkir balikkan barang-barang dagangnya, meja-meja tempat penukaran uang dijungkir balikkan dan sebagainya. Nah, tentu ini terjadi penolakan. Mereka pasti para pedagang tidak terima terhadap tindakan Yesus macam ini. Lalu penolakan yang berikutnya tadi digambarkan bahwa ada penguasa juga menolak kehadiran Yesus. Apalagi tadi ada raja, dia tidak mau ada raja lain karena Yesus dianggap dirinya sebagai raja, atau minimal Yesus akan menjadi raja, akan menjadi penguasa di situ. Nah, Raja Herodes tidak mau kalau ada raja lain, maka dia mengancam pada tetua atau pemuka agama tadi. Kalau nanti dia tampil lagi, kamu akan cari dan sebagainya tadi. Itu ancaman semacam itu. Artinya raja tidak mau disaingi kalau ada raja yang baru. Ini penguasa. Termasuk juga ahli Taurat dan orang Farisi yang digambarkan dua orang tua tadi. Itu mungkin representasi dari pemimpin agama Yahudi. Mereka khawatir. Jangan buta kamu. Kita lihat pengikut mereka semakin banyak. Nah, pengikut Yesus semakin banyak. Ini menjadi kekhawatiran bagi orang-orang Yahudi. Jangan-jangan nanti Yesus mendirikan agama baru atau apalah. Sehingga terjadi kekhawatiran. Nah, ini gambaran mengenai bagaimana Yesus ditolak. Nah, orang-orang yang menolak kehadiran Yesus. Orang-orang yang menolak pewartaan kabar gembira kerajaan Allah dari Yesus. Atau mungkin Anda merasa tidak jelas. Lupa. Di mana kalau Yesus menjungkir balikkan dagangan itu di mana-mana juga tidak mewartakan kerajaan Allah. Nah, Yesus menjungkir balikkan barang dagangan milik orang lain tadi sebagai reaksi terhadap tata cara perdagangan mereka. Nah, itu yang ditentang oleh Yesus, bukan perdagangannya. Nah, bukan perdagangannya, tetapi tata cara mereka.
yang menyengsarakan orang-orang kecil. Nah, yang diwartakan Yesus karena Yesus membela hak-hak orang kecil itu. Nah, ini pewartaan kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus. Berikut kita lihat bersama mengenai Yesus ditolak. Nah, Yesus ditolak. Tak beri lebih banyak lagi. Sesungguhnya, janda ini menderma lebih daripada yang lain. Sebab orang lain menderma daripada kekayaan yang berlebihan. Tapi janda ini walaupun miskin menderma semua miliknya. Ini penguasa, ya, para penguasa. Beritahu kami, apa kuasamu mengatakan semua ini? Siapa beri kuasa seperti itu? Aku bertanya padamu, siapa memberi Yahya hak membaptis, Tuhan atau manusia? Apa harus kita jawab? Jika kita katakan dari Tuhan, dia akan katakan, kenapa kau tak percaya Yahya? Jika kita menjawab manusia, orang ramai akan menerjam kita dengan batu. Mereka semua yakin Yahya itu seorang nabi. Kami tidak tahu datang dari siapa. Tak beri lebih banyak lagi. Sesungguhnya, janda ini menderma lebih daripada yang lain. Orang Sebab mempertanyakan orang lain kuasa menderma apa Yesus daripada kekayaan yang Yesus. berlebihan. Tapi janda ini walaupun miskin menderma semua miliknya. Di sana ada beberapa orang penguasa dan ahli Taurat atau orang Farisi atau mungkin imam-imam kepala, ya, yang direpresentasikan dalam tata cara mereka berpakaian yang berbeda macam itu. Nah, mempertanyakan mengenai kuasa Yesus karena Yesus mengatakan bahwa seorang janda ini memberikan lebih daripada orang-orang lain ketika memberikan derma atau memberikan persembahan di bait Allah. Lalu dipertanyakan, kuasa dari manakah engkau itu? Yesus balik bertanya, kalau yang membaptis itu kuasa dari manusia atau dari Allah, begitu. Lalu dua penguasa tadi kan merasa bingung, ya, merasa bingung. Lalu berdiskusi mengatakan, kalau mengatakan itu dari Allah, kenapa kita tidak percaya? Orang-orang tadi, para penguasa tadi tidak percaya bahwa Yohanes atau Yahya, Yohanes yang membaptis Yesus, itu seorang nabi. Mereka nggak percaya. Kuasa yang dilakukan oleh Yohanes itu bukan dari Allah, maka dia tidak percaya. Nah, kalau dia mengatakan dari kuasa itu dari manusia, maka para penguasa tadi akan dilempari batu oleh orang-orang yang percaya kepada Yohanes, karena Yohanes adalah seorang nabi. Nah, maka mereka mengatakan, saya tidak tahu kuasa itu dari mana. Lalu Yesus juga balik mengatakan, saya juga tidak akan mengatakan kepada kamu, kekuasaan saya itu, kuasa saya yang ada pada diri saya itu dari mana. Nah, ini mulai penolakan-penolakan. Bagaimana cara para penguasa itu, bentuk penolakannya itu dengan cara mencari celah kesalahan Yesus. Ini satu bentuk atau cara mencari kesalahan Yesus atau bentuk atau cara penolakan terhadap Yesus. Kita lihat yang lain. Lalu mereka membuang dia di luar dan membunuhnya. Apakah yang dilakukan oleh pemilik kebun kepada penyewa itu? Dia datang dan membunuh mereka dan memberikan kebun pada penyewa lain. Pewartaan kerajaan Allah yang juga oleh Yesus. Apakah makna petikan ini? Batu yang dianggap tidak berguna dan dibuang oleh tukang, ternyata lebih penting dari yang lain. Setiap orang yang jatuh di atas batu itu akan hancur. Dan jika belum mereka membuang dia di luar dan membunuhnya. Apakah yang dilakukan oleh pemilik kebun kepada penyewa itu? Dia datang dan membunuh mereka dan memberikan kebun pada penyewa lain. Apakah makna petikan ini? Salah satu cara untuk mencari kesalahan Batu Yesus. yang dianggap tidak berguna dan dibuang oleh tukang, ternyata lebih penting dari yang lain. Setiap orang yang jatuh di atas batu itu akan hancur. Dan jika batu itu jatuh ke atas seseorang, ia akan meremukkannya. Guru, kami tahu apa yang kau ajar itu benar. Kami sadar kau tak pandang pangkat seseorang,
tapi kau mengajar kami tentang kehendak Tuhan. Beritahu kami, adakah kami salah menurut hukum kita membayar cukai kepada Kaisar atau tidak? Berhati-hati Tuan, dia coba menguji kau. Tunjukkan padaku Yesus duit selalu perak. dicari kesalahan-kesalahannya. Ya, mempertanyakan apakah kita wajib membayar pajak kepada Kaisar. Karena cara pandang mereka bahwa raja orang Israel yang sebenarnya itu adalah Tuhan. Maka ketika membayar pajak itu berarti membayar atau menganggap raja mereka adalah raja yang berkuasa pada saat itu, Raja Herodes, misalnya seperti itu. Nah, itu bertentangan dengan kehendak Allah. Maka dari itu Yesus dicari kesalahannya di sini. Lalu Yesus mengatakan bahwa berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar dan berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Nah, ini di luar dugaan jawaban Yesus ini, sehingga para penguasa tadi juga bingung kayaknya. Nah, ini cara-cara bagaimana orang menolak atau para penguasa itu menolak kehadiran Yesus, pewartaan Yesus. Kita lihat yang lain. Kalau tadi bentuk penolakan yang dilakukan Yesus digambarkan dalam sebuah film yang tentu itu merangkum dari apa yang ada di dalam Injil. Nah, saya bacakan salah satu Injil, kutipan Injil yang menunjukkan bagaimana Yesus ditolak. Dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 21 di sini dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa Yesus ada di rumah. Artinya Yesus pulang kampung ini. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya, di atas Yesus. Sesudah membuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semuanya takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah, ini bentuk penolakan para siswa. Tadi dikatakan penolakan itu oleh para penguasa atau pemimpin agama Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Di dalam teks ini juga digambarkan ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu, yang diturunkan dari atap rumah itu. Ternyata di sana juga ada orang Farisi, ahli kitab, ya, ahli Taurat, orang Farisi atau ahli hukum mungkin ya, macam itu. Lalu mendengar apa yang dilakukan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit tadi, Yesus mengatakan, "Dosamu diampuni." Mengapa orang sakit, ya, orang sakit itu bisa sembuh karena Yesus mengatakan dosamu diampuni?
Ingat para siswa bahwa kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dalam tradisi pada zaman Yesus, di masyarakat Yesus pada waktu itu, bahwa dosa itu atau penyakit itu disebabkan dari dosa. Ya, penyakit itu disebabkan dari dosa. Itu cara pandang mereka. Maka Yesus juga menggunakan cara pandang ini lalu untuk menyembuhkan orang sakit itu. Dosamu sudah diampuni. Nah, karena dosanya sudah diampuni lalu sembuh. Tetapi bagi masyarakat sana juga memiliki pemahaman bahwa yang mempunyai hak mengampuni dosa itu hanya Allah. Yesus dianggap bukan Allah pada waktu itu sehingga tidak punya hak untuk mengampuni dosa. Nah, itulah yang menjadi pertentangan, suatu penolakan. Sebenarnya orang Farisi tadi juga tidak salah karena dia berpegangan pada ajaran mereka. Pada ajaran mereka. Bahwa yang mempunyai hak untuk mengampuni dosa itu Allah, itu ajaran mereka. Nah, tetapi persoalannya bahwa tidak hanya karena Yesus mengampuni dosa, ya. Tetapi Yesus dianggap dengan cara itu telah melanggar aturan-aturan yang berlaku dan ini membahayakan keyakinan mereka. Nah, itu sebabnya Yesus ditolak. Nah, itu sebabnya Yesus ditolak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penolakan yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Semoga Anda memiliki pemahaman yang cukup mengapa Yesus ditolak. Ya, kalau orang yang menerima kemarin sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Bagaimana orang menerima kehadiran Yesus. Kalau orang sakit disembuhkan, itu ya pasti yakin benar. Apalagi sudah lama sakit, menderita, lalu tiba-tiba dengan sekejap sembuh karena diobati oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus, pasti orang ini akan menerima Yesus. Ya. Nah, ini pemahaman kita mengenai bagaimana Yesus ditolak. Pewartaan kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus itu tidak diterima oleh sebagian orang. Para siswa, apa alasan orang-orang atau kelompok orang ini menolak pewartaan Yesus? Lebih tepatnya sebetulnya menolak Yesus. Nah, yang pertama, para penguasa itu ada raja, tadi ada digambarkan. Nah, seorang raja mengatakan bahwa ini adalah raja baru, maka kalau dia nanti tampil lagi, saya akan mencari kamu. Sang raja Herodes tadi merasa merasa terancam kedudukannya kalau nanti ada raja yang baru hadir. Raja yang baru hadir meskipun para penatua atau para ahli Taurat atau para imam kepala tadi mengatakan dia raja orang miskin dan pelacur, orang semacam ini pernah melihatnya saya. Tadi mengatakan begitu, tidak percaya kalau Yesus itu dianggap sebagai raja. Tetapi Raja Herodes tadi merasa pernah mendengar bahwa Yesus akan menjadi raja, diangkat menjadi raja. Maka keberadaannya dia terancam. Lalu yang kedua, bahwa dengan kehadiran Yesus pengikut mereka menjadi berkurang karena beralih mengikuti Yesus. Nah, kepopuleran Yesus ini mengakibatkan banyak orang tidak lagi memiliki perhatian yang cukup kepada ahli Taurat, pada orang Farisi, para imam-imam, dan mungkin mereka juga tidak lagi pergi beribadah atau bagaimana dan mengikuti Yesus. Nah, takut Yesus nanti akan membawa ajaran baru, akan membawa agama baru. Nah, takut karena ada perpindahan ini. Nah, sama dalam kehidupan kita sehari-hari juga sebetulnya masyarakat kita masih juga takut atau tidak senang ketika ada orang yang pindah agama, terutama dari kelompok agama yang semula. Ya. Dan mungkin menjadi kebanggaan bagi agama-agama yang baru diikuti, apalagi bisa ceramah macam-macam, ya, dengan berbagai macam cara, misalnya mungkin malah menjelek-jelekan agama yang lama dan sebagainya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang pun semacam ini masih terjadi. Nah, ini. Jadi yang pertama, alasan mereka menolak adalah merasa terancam dengan kehadiran Yesus karena pengikut mereka berkurang dan beralih kepada mengikuti Yesus. Atau pengikut Yesus semakin banyak.
Kekuasaannya terancam tadi, penguasa, kekuasaannya terancam, penguasa, sang raja tadi merasa kekuasaannya terancam. Kalau nanti ada raja baru berarti ada saingan yang baru, sangat mungkin terjadi peperangan, perebutan kekuasaan. Nah ini, mereka tidak mau kalau ada raja yang baru. Mereka tidak mau ada penguasa yang baru. Lalu yang berikut, kehidupan yang sudah mapan dan nyaman merasa terganggu dengan kedatangan Yesus. Mereka ingin mempertahankan kemapanan dan kenyamanan hidup mereka. Nah, memang tidak secara jelas tadi dalam film maupun di dalam teks yang saya tampilkan, bagaimana orang-orang yang kehidupannya mapan ini terganggu. Ya, orang-orang yang kehidupannya mapan itu terganggu. Tapi Anda nanti bisa menemukan dalam salah satu teks Injil akan dikatakan ketika seorang pemuda ingin mengikuti Yesus, tetapi kekayaannya mereka itu banyak sekali. Ya, lalu bagaimana untuk memperoleh kehidupan kekal itu? Kalau mau memperoleh kehidupan kekal, jualah segala harta milikmu dan ikutlah aku. Nah, lalu menjadi bimbang karena harta mereka banyak sekali. Nah, mungkin juga kalau kita diminta, tiba-tiba ada orang baru datang yang mungkin Anda sudah terkenal dengan mendengar berita tentang orang itu, lalu Anda memiliki beberapa barang kesayangan, lalu kamu kalau mau ikut aku, tinggalkan barang-barangmu itu. Nah, kita juga akan berpikir 2-3 kali lipat. Nah, ini orang-orang yang sudah mapan ini merasa terganggu dengan keadaan Yesus karena seringkali Yesus mengusik mereka. Mapan juga bisa dikatakan dari mapan pengetahuan. Ya, mapan pengetahuan itu dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, itu ajaran mereka ya seperti itu. Ya, ajaran mereka sesuai dengan hukum Taurat itu. Bahkan mungkin menambah-nambah demi keuntungan mereka sendiri, sedangkan Yesus lalu kadang-kadang mengubahnya. Misalnya tidak boleh memetik gandum pada hari Sabat. Pada hari Sabat orang tidak bisa bekerja dengan semaunya sendiri. Tidak boleh menurut aturan mereka. Dengan Yesus pada hari Sabat memetik gandum atau menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Nah, ini bertentangan dengan hari Sabat. Nah, orang-orang yang memiliki pengetahuan macam ini dikatakan orang-orang mapan. Ya, yang berpegang teguh pada aturan ini dikatakan orang-orang mapan. Dan mereka tidak suka dengan kehadiran Yesus yang mencoba mengubah situasi kemapanan ini. Nah, ini gambaran mengenai orang-orang yang menolak Yesus. Ya, jelas ya, bagaimana penolakan-penolakan terjadi, lalu puncak dari penolakan itu seperti apa? Nanti akan kita saksikan. Jadi puncak penolakan itu seperti apa? Nanti akan kita saksikan dalam film berikut. Silakan Anda perhatikan bagaimana puncak penolakan yang harus dihadapi oleh Yesus dari para penguasa tadi, dari orang-orang yang tidak suka pada Yesus. Jadi di sana ada puncak penolakan. Nah, film berikut menggambarkan bagaimana penolakan itu sampai pada puncaknya yang harus dialami oleh Yesus. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi yang dinamakan Paskah. Dan Yesus menyuruh Petrus dan Yahya menyediakan perjamuan Paskah. Aku rindu makan perjamuan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Aku beritahu, aku tidak memakannya sehinggalah maksud perjamuan ini digenapi dalam kerjaan Tuhan. Kuduslah Engkau ya Tuhan, Raja semesta alam, yang menyebabkan pokok berbuah.
Ambillah ini dan bahagikannya. Aku berkata kepadamu, aku tidak meminumnya sehingga Tuhan mendirikan kerajaan-Nya. Kuduslah Engkau ya Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menghasilkan roti dari bumi. Inilah tubuhku yang kuberikan untukmu. Buatlah ini untuk memperingati aku. Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, yang tercurah untukmu. Tapi lihat, tangan orang yang mengkhianati aku ada di sini juga. Anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Tuhan, tetapi celakalah si pengkhianat itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Siapakah pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu menjadi yang termuda. Dan pemimpin mesti menjadi seperti hamba. Siapakah yang lebih besar? Yang duduk untuk makan? Atau yang melayani? Tentulah orang yang duduk. Tapi aku berada di antara kau sebagai pelayan. Kamu telah bersama aku selama ujian yang aku hadapi. Sebagaimana Bapakku telah memberi aku kuasa untuk memerintah, aku juga akan memberikan kamu hak ini. Kau akan bersama-sama aku dalam kerajaanku. Kamu akan duduk di atas takhta memerintah 12 suku Israel. Maka itu tiada pengkhianat. Simon, Simon, dengarlah. Iblis ingin menguji kamu semua. Seperti seorang peladang memisahkan gandum daripada sekamnya. Tapi aku berdoa untukmu, Simon, agar imanmu teguh. Apabila kau kembali padaku, kuatkanlah saudaramu. Tuhan, aku bersedia dipenjarakan bersamamu dan mati bersamamu. Aku beritahu engkau, Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Bila aku mengutus kamu tanpa dompet atau kasut, adakah kamu kekurangan? Tidak, langsung tiada. Tapi sekarang siapa yang ada dompet mesti membawanya. Dan sesiapa yang tiada pedang menjual jubahnya dan membeli satu. Aku beritahu kamu, ada tertulis dalam kitab suci, dia dianggap sebagai penjahat. Dan apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, di sini ada 2 pedang, Tuan. Itu cukup. Majelis ketua imam bermesyuarat untuk mencari jalan membunuh Yesus. Lalu iblis merasuk Yudas Iskariot, salah seorang daripada 12 pengikut Yesus. Yudas bersubahat dengan ketua imam untuk memerangkap Yesus. Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus hanya karena 30 keping uang perak. Yesus tahu bahwa masa kematiannya semakin dekat dan dia berdoa.
Bapa, jika Engkau mahu, jauhkan cawan ini dariku. Tapi, janganlah kehendakku, melainkan jadilah kehendak-Mu. Seorang malaikat menjelma kepada Yesus dan menguatkan dia. Peluhnya menitis ke tanah seperti darah. Kenapa kau tertidur? Bangunlah. Berdoalah agar kau tak jatuh dalam pencobaan. Yudas, dengan ciumankah kau mengkhianati anak manusia? Tuan, bolehkah kami serang dengan pedang? Mari, tangkap dia. Sudahlah, Tuan. Mukjizat. Perlukah kau datang dengan pedang seolah-olah aku ini penjahat? Tiap hari aku berada bersama kamu di rumah Tuhan, tapi kamu tak menangkap aku. Tapi inilah waktu kamu bertindak. Bila kuasa kegelapan memerintah. Tangkap dia. Kawal dia baik-baik. Askar memperolok-olokkan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai oleh raja. Beritahu kami apa akan berlaku. Adakah engkau akan menyelamatkan kami, tuanku? Orang ini pun bersama Yesus. Puan, aku tidak kenal dia pun. Aku nampak mereka bersama. Hamba-hambamu. Macam mana rasanya hormati orang lain? Kau juga seorang dari mereka? Tidak, bukan aku. Orang ini pasti bersama dengan Yesus, sebab dia juga seorang Galilea. Pergi dari sini. Aku tidak paham apa yang sedang kau cakapkan. Yesus berpaling dan memandang Petrus.
Petrus mengingati perkataan Yesus, "Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tuhan, kami merayu agar Tuhan buatlah apa yang Tuhan ingini mengikut kekuasaan-Mu. Tuhan, yang mengampuni nenek moyang kita bila mereka bersalah, walaupun Tuhan marah terhadap mereka, Tuhan tidak memusnahkan mereka juga. Karena kasih Tuhan terhadap mereka dan perjanjian dan kesetiaan-Mu, Tuhan melepaskan mereka dari hukuman. Siapa pukul kau? Takaklah, siapa akan pukul kau? Hentikanlah. Bawa dia menghadap majelis. Pergi! Majelis agama, ketua imam berkumpul untuk menyual Yesus. Beritahu kami, adakah kau Mesias? Jika aku beritahu, kamu tidak akan percaya. Dan jika aku bertanya pun kamu tidak akan menjawab. Tetapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Adakah kau ini anak Tuhan? Engkau yang mengatakannya. Siapa beri dia kuasa untuk mengatakan ini? Salah. Dia penghujat. Kita semua telah dengar apa yang dia kata. Kami akan bawa dia kepada Pilatus. Bawa dia. Bawalah dia. Jalan. Mereka membawa Yesus menghadap Pilatus, gubernur Rom yang paling ganas, yang telah menyalibkan beribu-ribu orang. Dan apa yang kamu mau? Pagi-pagi begini? Kami dapati dia ini menyesatkan orang kita. Dia menyebabkan kekacauan di rumah Tuhan. Apakah hukumannya? Hukum dia. Aku dapati orang ini tidak bersalah. Kami dapati dia bersalah. Dia menghasut orang supaya jangan membayar cukai. Mengaku dirinya Mesias, Raja. Raja? Kau raja orang Yahudi? Seperti katamu. Dia bermula dari Galilea dan sekarang tiba di sini. Di Galilea? Dia orang Galilea kah? Jika demikian, biarlah Herodes menghakiminya. Dia masih di Yerusalem kan? Bawa dia ke Herodes. Siapakah kau ini? Siapa yang kau sebut pengikutmu?
Ramai orang katakan kau boleh melakukan mujizat. Tunjukkan padaku. Tuanku, dia menyesatkan semua orang. Dia memanggil dirinya Raja. Orang ini Raja? Daulat tuanku. Pukul dia baik-baik. Bawa dia kepada Pilatus. Ini daerahnya. Dia tidak buat sesuatu yang setimpal hukuman mati? Jadi dia hanya dicambuk dan dibebaskan. Kau wajib melepaskan seorang tahanan waktu perayaan ini. Lepaskanlah Barabas. Ya. Barabas. Dan bunuhlah orang ini. Bebaskanlah Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kau, cambuk dia. Apalagi yang engkau tunggu, Pilatus? Salibkan dia. Hukum dia. Salibkan dia. Dia Yesus. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kenapa kau menyiksa dia begini? Salibkan dia. Hukum dia. Tinggalkan dia. Dia itu Mesias. Hukum dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Dia tak buat apa-apa. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Hukum dia. Hukum. Hukum dia. Salibkan dia. Hukumkan dia. Salib dia. Angkat dia. Tetapi mereka terus menjerit-jerit supaya Yesus disalibkan. Salibkan dia. Hukum dia. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus dan melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mundur. Mundur ke belakang. Mundur. Pergi dari sini. Jangan dekat dia. Mundur. Mundur. Pergi dari sini. Lepaskan tempat ini. Keluar. Kau ke tepi. Jangan bilang ke sini. Berdiri. Berdiri. Kau? Siapa namamu? Simon dari Kirene, Tuan. Mari ke sini. Tutup tali itu. Kau angkat dia. Cepat jalan. Mundur. Mundur. Tinggalkan dia. Jalan pergi.
Kami menangisi Tuan. Minumlah ini. Minumlah Tuan. Hai perempuan Yerusalem, jangan menangisi aku, tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Tuhan tolong Tuan. Tuhan akan bantu kamu. Jalan! Ikut sini! Cepat! 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 Kau pergilah! Jalan! Ikut mereka! Cepat! Sekarang bergerak! Jalan! Cepat! Cepat! Kau pergi ke depan! Cepat! Teruskan lagi! Longgarkan tali. Ampunilah mereka, Bapak. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia telah menyelamatkan orang lain. Biar dia menyelamatkan dirinya. Ya, selamatkan dirimu. Jika kau Mesias, turunlah dari salib itu. Tunjukkanlah kami mujizat-Mu. Dan Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Ini memenuhi nubuat nabi-nabi beratus-ratus tahun dahulu. Ini bukan coba biasa, ini coba ajaib. Mari, lepaskan. Ini milik saya. Jangan teriakkan. Begini, milik saya. mari kita main untuk mendapatkannya. Mari, mari. 1, 4, 5, 4, 4, mari, 4, 4. Kau yang bertua. Kau
Kau mau buat apa dengannya? Papan tanda di atas kepala Yesus tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Selamatkan dirimu jika kau raja orang Yahudi. Adakah kau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Kau tidak takut, Tuhan? Dia menerima hukuman yang sama seperti kamu, tapi dia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau balik sebagai Raja. Aku berjanji padamu, hari ini kau akan bersamaku di Firdaus. Ketika itu hampir tengah hari, lalu kegelapan meliputi seluruh negeri itu selama 3 jam. Tirai yang tergantung di dalam rumah Tuhan terbelah 2 dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Apabila ketua askar melihat apa yang terjadi, dia memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pasti dia ini orang benar. Yusuf dari Arimatia, seorang ahli majelis agama yang saleh, meminta kebenaran daripada Pilatus untuk menempatkan mayat Yesus ke dalam kubur, sebab hari Sabat hampir tiba. Iya, inilah konsekuensi yang ditanggung Yesus ketika
pewartaannya mewartakan kerajaan Allah kepada masyarakat ditolak oleh sebagian orang, dan yang menolak itu adalah para penguasa. Ini konsekuensinya yang dihadapi Yesus. Anda bisa melihat bagaimana Yesus menderita sengsara wafat di kayu salib seperti yang tergambar di dalam film ini. Kita akan lanjutkan pada bagian berikut pembahasan kita mengenai sengsara dan wafat Yesus sebagai konsekuensi terhadap pewartaannya. Para siswa, kita telah menyaksikan film mengenai puncak dari pewartaan Yesus yang merupakan akibat dari tugas perutusan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Sengsara dan wafat Yesus di kayu salib merupakan penolakan terhadap tugas perutusan Yesus, merupakan penolakan terhadap warta keselamatan, merupakan penolakan terhadap pewartaan kerajaan Allah. Akhirnya dengan konsekuensi itu Yesus harus menderita sengsara wafat di kayu salib. Salib merupakan tanda penolakan terhadap pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah. Nah, dari peristiwa kisah sengsara dan wafat Yesus di kayu salib, ada dua hal yang bisa kita petik, terutama sebelum Yesus menanggung sengsara dan wafat di kayu salib. Yang pertama, sebelum menderita sengsara, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Peristiwa penyaliban Yesus itu terjadi memang menjelang Paskah. Paskah dalam pengertian ini adalah bangsa Israel memperingati peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, setiap tahun bangsa Israel memperingati peristiwa itu, dan peristiwa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir sampai di tanah perjanji yang antara lain juga menyeberangi Laut Merah itu dinamakan Paskah. Ya, Paskah. Nah, setiap tahun bangsa Israel memperingati peristiwa Paskah itu. Yesus pun demikian. Nah, sebelum perayaan Paskah ada namanya perjamuan. Ada namanya peristiwa perjamuan. Ini mengingatkan ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, itu kan bangsa Israel harus menyembelih kambing, domba, umur 1 tahun, jantan, tidak cacat, dan harus dimasak tanpa garam, dengan roti tanpa ragi. Malam itu juga harus habis dimakan. Maka kalau dalam keluarga itu anggota keluarganya cuma sedikit, maka bisa bergabung dengan beberapa keluarga untuk menyembelih kambing itu. Nah, darah kambing itu dioleskan di pintu sebagai tanda bahwa itu keluarga bangsa Israel, sehingga bangsa Israel selamat dari tulah hukuman Allah terhadap bangsa Mesir yang tidak mau mendengarkan ajakan Musa pada waktu itu. Nah, peristiwa itu setiap tahun diperingati sebelum Paskah, mereka mengadakan namanya perjamuan. Nah, Yesus pun juga melaksanakan itu. Sebelum Paskah, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Nah, mereka makan roti, lalu membagi-bagian roti dan minum dengan anggur. Anggur sebagai minuman harian bagi mereka. Jadi pesta-pesta pasti mereka juga harus ada anggur. Rupanya perjamuan malam Paskah itu menjadi perjamuan terakhir bagi Yesus dengan para muridnya. Maka dalam peristiwa perjamuan yang dilakukan Yesus sebelum Yesus menderita sengsara dan wafat di kayu salib itu,
dinamakan perjamuan malam terakhir. Karena apa? Karena memang itu terakhir kali dilakukan oleh Yesus bersama muridnya sebelum Yesus menderita sengsara dan wafat. Nah, perjamuan malam terakhir ini sekaligus menjadi perjamuan perpisahan sebelum Yesus meninggalkan para muridnya. Nah itu, kalau tadi di dalam film Anda bisa menyaksikan apa yang dilakukan Yesus. Yesus mengambil roti, memecahkan roti, dan membagikan kepada para muridnya. Yesus juga mengambil cawan berisi anggur, meminumnya dan membagikannya kepada para muridnya. Nah, perjamuan itu menjadi lambang pengorbanan Yesus yang sebesar-besarnya bagi para murid dan umat manusia. Jadi perjamuan itu, perjamuan malam terakhir itu menjadi lambang pengorbanan Yesus yang sebesar-besarnya. Nah, sebelum umat Katolik itu melaksanakan atau merayakan Paskah, ada rangkaian hari Minggu Paskah, ya, dimulai dari Minggu Palem, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Nah, sebelum Jumat Agung, peristiwa Yesus menderita sengsara dan wafat di kayu salib itu, umat Katolik melaksanakan namanya Kamis Putih. Di sana, selain dibacakan kisah sengsara Yesus di dalam perayaan Kamis Putih itu, juga dilakukan pembasuhan terhadap kaki para rasul. Nah, ada pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Romo dalam Ekaristi Kamis Putih itu sejumlah 12 orang. 12 orang ini melambangkan 12 murid Yesus. Yesus yang melayani para muridnya, Yesus yang melayani umat manusia. Maka Yesus melambangkan diri dengan membasuh kaki. Membasuh kaki. Ini peristiwa itu masih diulang sampai sekarang di dalam peristiwa atau di dalam perayaan Kamis Putih. Nah, itu lambang pengorbanan. Yesus mengorbankan diri melalui sengsara wafat di kayu salib, sampai Yesus pun mau membasuh kaki-kaki yang dilambangkan sebagai bagian tubuh yang tidak bersih. Itu dibasuh oleh Yesus. Dalam ini dilambangkan oleh pastor. Nah, perjamuan malam terakhir juga menjadi perjamuan syukur, bersyukur, sekaligus pengorbanan diri Yesus. Jadi syukur, apa yang disyukuri? Wong, ini peristiwa Yesus menderita sengsara wafat di kayu salib. Yang disyukuri bahwa melalui sengsara wafat Yesus di kayu salib, umat manusia ditebus dosanya. Dosa manusia tidak lagi diperhitungkan. Ya, dosa manusia tidak lagi diperhitungkan oleh Yesus. Maka kita dijanjikan kehidupan kekal kalau kita percaya kepada Yesus. Yesus sudah menyelamatkan umat manusia melalui sengsara wafat dan kebangkitannya nanti. Secara khusus nanti akan kita bicarakan bagaimana kebangkitan yang dialami Yesus, apa tanda kebangkitan itu, apa makna kebangkitan bagi kita. Nah, maka di sanalah perjamuan itu juga menjadi perjamuan syukur. Nah, roti dan anggur yang dihidangkan menjadi lambang tubuh dan darah Yesus. Jadi roti itu menjadi lambang tubuh Yesus. Maka di dalam Ekaristi seringkali di dalam pada saat peristiwa konsekrasi dikatakan, inilah tubuhku, tubuhku yang dikorbankan bagimu. Inilah darahku, darahku, darah yang dicurahkan bagimu. Kenangkanlah aku, karena pengorbanan tubuh dan darah itu sebagai penebusan atas dosa. Nah, ini peristiwa makan roti dan anggur itu yang dilambangkan dengan tubuh dan darah Kristus. Maka di dalam perayaan Ekaristi umat Katolik akan menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dalam roti, dalam komuni suci. Nah, di mana keyakinan iman orang Katolik
perubahan roti dan anggur itu diyakini secara iman, ya, diyakini secara iman sebagai tubuh dan darah Yesus sendiri, yaitu pada saat konsekrasi. Kita meyakini secara iman, ya, meyakini secara iman, bukan meyakini secara intelektual. Kalau meyakini secara intelektual, ya tetap wujudnya adalah roti dan anggur. Tapi secara iman kita meyakini itu sebagai tubuh dan darah Yesus sendiri. Nah, ini. Jadi roti dan anggur yang dihidangkan menjadi lambang tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Jadi menjadi lambang tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Maka pada minggu yang lalu, kalau saya mengatakan minggu yang lalu, bahwa Yesus yang kita imani itu bukan Isa, ya, bukan Isa Al-Masih, ya, karena kalau Isa Al-Masih itu diyakini oleh yang menyebutkan itu tidak menderita sengsara, wafat di kayu salib. Sedangkan Yesus yang kita imani adalah menderita sengsara, wafat di kayu salib. Ini alasan mengapa kemarin saya katakan demikian. Jelas ya, bahwa sebelum Yesus menderita sengsara, wafat di kayu salib, Yesus mengadakan perjamuan malam. Itu memang sebagai rangkaian ibadat sesuai dengan tradisi bangsa Yahudi. Ya. Hanya kebetulan ketika Yesus menderita sengsara, wafat di kayu salib itu menjelang Paskah, bertepatan dengan perayaan perjamuan malam sebelum Paskah. Peristiwa yang kedua sebelum Yesus menderita sengsara dan wafat adalah setelah mengadakan perjamuan Paskah, setelah mengadakan perjamuan, ya, mengadakan perjamuan tadi, Yesus ditemani murid-muridnya pergi Taman Zaitun untuk berdoa. Kalau di kelas 7 kemarin, kita belajar dari Yesus, dan Yesus mengajari kita berdoa. Mengapa Yesus berdoa? Yesus berdoa itu selain menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, juga ketika menghadapi peristiwa-peristiwa penting. Maka, sebelum Yesus melaksanakan peristiwa penting, menyelesaikan tugas perutusannya untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah ini, Yesus mengawalinya dengan berdoa. Yesus menyendiri di taman. Di taman itu biasanya indah dan ya nyaman, ya katakanlah di taman. Tentu bayangan Anda jangan digambarkan dengan taman-taman yang sekarang ada, misalnya Taman Indonesia Mini misalnya, atau Taman Kiai Langgeng misalnya. Bukan seperti itu, tentu sebuah tempat yang sunyi, tempat yang nyaman, mungkin begitu. Yesus berdoa. Yesus sangat sadar bahwa dalam menjalankan tugas perutusan dari Bapanya, ia akan menghadapi resiko yang sangat berat. Yesus sudah merasa bahwa apa yang akan dilakukan, apa yang dialami ini, resikonya sangat berat. Karena harus taruhannya adalah nyawa. Bahkan harus kehilangan nyawa dengan cara yang sangat tragis. Disalibkan. Yesus disalib. Matinya saja disalib. Salib merupakan hukuman yang paling keji pada saat itu. Hanya para penjahat kelas besar, kelas kakap yang disalibkan. Yang kelas teri enggak. Nah, lalu kenapa Yesus yang bukan penjahat itu, bahkan dalam film tadi juga dikatakan bahwa dia bukan penjahat, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus, tapi juga harus menderita sengsara dengan cara disalibkan. Nah, ini. Jadi Yesus menghadapi peristiwa itu dengan cara tragis. Hidup Yesus dengan cara tragis. Maka di sana juga dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku.
Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus begitu sangat takutnya, seolah-olah Yesus juga mau tidak kuat untuk menanggung risiko ini, peristiwa ini. Nah, ketika kita belajar mengenai kemanusiaan dan kealahan Yesus sudah kita bahas. Di mana letak kemanusiaan Yesus, disinilah letaknya. Sampai-sampai Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, jika Bapa mau, ambillah cawan ini. Cawan artinya penderitaan itu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan menurut kehendakku, melainkan menurut kehendakmu yang harus terjadi. Nah, ini rasa takut yang dialami oleh Yesus. Sebagai manusia, Yesus tentu merasa sangat takut. Bahkan di Injil Lukas secara dramatis menggambarkan. Ketika Yesus berdoa, begitu takutnya, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh dalam berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes, yang bertetesan di tanah. Nah ini, Injil Lukas sampai menggambarkan seperti itu, menggambarkan betapa sebetulnya Yesus sangat takut menghadapi peristiwa ini. Secara manusiawi Yesus takut, tetapi Yesus tidak meninggalkan konsekuensi dari tugas perutusan yang dilakukan. Dan ini mungkin makna yang bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melakukan sesuatu itu ada akibat, ada konsekuensinya. Beranikah kita menghadapi konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan? Dan Yesus memberikan teladan kepada kita. Yesus tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Itu. Nah, para siswa, inilah dua peristiwa penting yang terjadi sebelum Yesus mengalami penderitaan dan wafat di kayu salib. Kita sudah melihat semuanya. Mengenai pewartaan Yesus, mengenai orang-orang yang menerima pewartaan Yesus, mengenai penolakan orang-orang yang menolak terhadap Yesus, alasan apa yang mereka bisa menerima, alasan apa mereka bisa menolak. Bahkan puncak dari penolakan adalah sengsara dan wafat Yesus. Ini yang kita pelajari dalam pelajaran kita. Tentu ada banyak makna yang kita peroleh. Anda bisa mendalami sendiri di dalam pelajaran ini. Saya menampilkan beberapa film yang mungkin membantu Anda. Dan film-film itu bukan film istilahnya dalam konteks rekaan begitu, tetapi dasarnya adalah dasar biblis berdasarkan Alkitab. Demikian para siswa pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti pelajaran ini. Saya belum memberikan tugas kepada Anda. Di dalam pelajaran-pelajaran ini. Nanti kalau ada tugas yang perlu Anda sampaikan, Anda kerjakan, saya akan memberitahukan kepada Anda. Demikian, selamat melanjutkan belajar. Terima kasih.